Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan. Saya dari jurusan Desain Produk kelas DP 4402B. Kali ini saya akan sabar dulu. Sabar. Kayaknya pakaian saya kurang rapi deh. Ntar ya. Nah, kalau kayak gini kan udah rapi ya pakaian gua. Oke, saya lanjut. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa arti itu akulturasi. Jadi akulturasi itu adalah perubahan dari asing, perubahan dari budaya asing yang notabene itu tidak menghilangkan ciri khas suatu daerah tersebut gitu. Itu yang dimaksud dengan itu garis kasarnya, garis besarnya mungkin seperti itu. Akulturasi itu yang dimaksudnya adalah seperti itu. Dan yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah hampir bertolak belakang dengan akulturasi itu sendiri gitu. Seperti asimilasi itu adalah pergabungan antara kedua budaya yang digabungkan menjadi budaya yang baru, tapi serta menghilangkan budaya asli itu sendiri gitu. Dari dua budaya digabungkan menjadi satu budaya, tapi disertai hilangnya budaya asli itu sendiri. Jadi seperti itu. Topik yang ingin saya sampaikan di sini adalah perbedaan antara agama Islam di Indonesia dan Islam di Arab. Kenapa saya memilihnya perbedaan antara Islam di Indonesia dengan Islam di Arab? Saya tertarik gitu, mengulik antara perbedaan Indonesia dengan Islam di Arab. Kita bisa melihat sendiri gitu, bagaimana perbedaan itu sendiri dari mulai berpakaian gitu. Berpakaian di Indonesia, kebanyakan notabene itu orang Indonesia untuk datang ke masjid memakai sarung dan baju koko terus peci. Itu sebenarnya tidak salah gitu. Itu adalah kebudayaan Indonesia gitu. Itu budaya Indonesia. Kita hanya yang kita inginkan keimanan kita itu tidak berubah. Keimanan sholat kita dengan orang Indonesia dengan orang Arab dulu seperti Nabi Muhammad SAW dulu itu sama gitu. Hanya perbedaan dari berpakaian gitu. Mungkin ya perbedaan dulu misalnya orang Arab itu berpakaiannya seperti sorban, mungkin pakai gamis, dulu pakainya ya pakai seperti itulah. Makanya pakai seperti itu. Perbedaan di Indonesia adalah cuman orang itu biasanya cuma pakai sarung, pakai baju koko, terus pakai peci gitu. Nah, itu juga banyak ulama-ulama berpendapat gitu. Seperti kayak misalnya kalau seperti itulah adalah ajaran yang agama Islam Nusantara. Misalnya ada seperti itu, kayak Islam Nusantara lah, Islam inilah, Islam itulah, Islam inilah, Islam itu. Di Indonesia itu banyak perpecahan lagi gitu. Islam itu di perpecahan banyak lagi gitu. Ada banyak. Yang seperti aja yang itu contohnya adalah Islam Nusantara itu sendiri gitu. Kenapa banyak ada orang yang bikin Islam Nusantara? Nah, karena mereka itu ingin hanya mengambil keimanannya aja, tapi tidak mengambil dari fisik gitu, perbedaan dari berpakaian gitu. Karena emang benar kita untuk kita sholat itu kiblat kita itu adalah ke Mekah, Arab gitu. Tapi bukan berarti notabene kita harus sama semuanya seperti mereka gitu. Kayak misalnya dulu di zaman Nabi gitu, orang itu tidak ada kendaraan kan. Nah, jadi orang kemana-mana itu memakai unta, memakai keledai, memakai kuda dan segala macam. Ya kalau sekarang kita ke masjid memakai itu, kita udah difasilitasi gitu. Kita udah ada fasilitasnya, ada motor, mobil, bis dan segala macam nih banyak gitu. Nah, itu sendiri sih yang banyak orang awam gitu yang tidak mengerti hal itu. Mungkin kenapa saya mengambil agama Islam di sini. Saya di sini juga ingin berdakwah. Notabene adalah berdakwah. Walaupun saya orang desain, saya orang desainer gitu. Tapi percayalah, Nabi itu menyuruh semua profesi itu untuk menjadi dai, untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi untuk penyiar itu, memberitahukan kepada orang semua itu. Untuk menjadikan kita sejarah pun itu yang kita kulik-kulik dan segala macamnya itu adalah harus berurusan dengan patokannya adalah agama gitu. Apalagi agamanya adalah agama Islam. Karena berhubung saya juga beragama Islam, saya bertantang untuk seneng banget nih mengkaji agama Islam perbedaannya antara Indonesia dengan Arab.
Nah, jadi kesimpulannya adalah mungkin kita tidak bisa mengambil garis besar lurus antara Islam Indonesia dengan Islam Arab. Ya, kita tuh beda gitu. Antara dari kulturasi, dari budaya aja sudah beda. Yang dari misal contoh yang tadi seperti tadi itu, misalnya kayak sholat, misalnya kayak tadi berpakaian, begitu juga dengan sholat gitu. Mazhab Indonesia dengan mazhab di sana itu mungkin saja berbeda. Kayak misalnya kita bisa beri saja salah satu contoh gitu. Ada misalnya ada satu kasus, orang-orang Indonesia itu sholat itu kan Allahu Akbar seperti ini. Ada juga orang Arab tuh, ada satu mazhab Hambali itu dia tidak tangannya taruh di sini. Ada juga sholat itu dia sholatnya gini, diem aja gitu, diem gini. Ada seperti itu. Tapi kebanyakan orang Indonesia yang awam pun yang tidak tahu, dia mengatakan bahwa itu adalah salah, bid'ah gitu. Bukan salah. Jadi banyak orang awam yang mengikuti ulamanya dan dia bisa memvonis orang lain kalau tidak mengikuti itu salah semua, itu salah. Jadi ada banyak gitu. Kita luas banget. Indonesia, Arab, dunia pun itu luas mengenai agama Islam ini. Dari mulai dari sholat, dari misalnya dari berpakaian itu sendiri. Itu berpakaian yang kayak saya contohkan itu masih berpakaian yang lazim gitu, berpakaian yang laki-laki, belum lagi yang perempuan. Nah, notabene orang Arab pun yang berpakaian seperti sorban itu segala macam belum tentu dia agama Islam, karena emang itu adalah ciri khas orang Arab gitu. Mereka adalah kayak misalnya baju adatnya lah gitu. Baju adat kayak misalnya baju adat Lampung, baju adat Sunda, baju adat Jawa, itu seperti itu gitu. Baju adat mereka itu adalah Arab gitu. Karena Indonesia berpecah-pecah banyak adatnya, mereka tuh hanya satu, Arab gitu. Satu bajunya ya laki-laki seperti itu, yang perempuan cadar gitu. Nah, ya kesimpulannya seperti itu. Mungkin kita tidak bisa menyamai gitu keduanya, karena memang mereka berbeda, tetapi tujuannya sama. Dari segi berpakaiannya berbeda, tapi tujuannya sama, untuk menjadi jannah Allah Subhanahu wa taala, untuk surga gitu. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.